Halo Sobat Sastra dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya Boderi Suwandi. Seperti biasa saya akan konsen di kesusastraan dengan irisan-irisan dalam aspek kehidupan apapun. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana sastra itu menginspirasi banyak kalangan, mulai dari penegak hukum, kemudian politikus, akademisi, bankir, dan sebagainya. Jadi sastra memang bukan kitab omong kosong, sastra mampu menginspirasi dalam berbagai hal. Kita teringat pada satu film Deadwood Society, bagaimana seorang guru yang ditugaskan di sekolah yang sangat normatif, yang kaku dengan segala macam aturan, dan murid-muridnya pun sangat disiplin karena otoritas aturan kampus itu. Sementara seorang guru sastra ini harus mengajarkan bagaimana siswa memahami sastra di luar konteks kebiasaan. Tiba-tiba seorang guru, Ron Keating itu, merobek satu halaman buku dan merobek buku teori itu seolah-olah bagi siswa menjadi sesuatu yang sangat haram dan dosa. Tetapi siswa dipaksa dan siswa menurut. Kemudian siswa diajak ke depan dan naik ke atas meja lalu turun. Seolah-olah itu keluar dari kebiasaan mereka dalam belajar sehari-hari. Guru itu kemudian dibenci dan dibincangkan oleh guru-guru yang lain. Tetapi siswa kemudian perlahan-lahan menyenangi cara mengajarnya dan itu menginspirasi para siswa untuk berpikir kritis. Itu salah satu contoh. Nah, ada satu penulis hebat. Dia seorang ahli psikolog bernama Ernest Becker. Ernest Becker ini juga seorang akademisi. Dia meraih gelar PhD-nya tahun 1960. Dan yang uniknya, si Ernest Becker ini tidak kurang dari setahun dia kemudian dipecat dari dunia pekerjaannya. Melamar, diterima, dipecat lagi. Melamar, diterima, dipecat lagi. Selalu begitu. Tapi siapa disangka, pikiran-pikiran bernas dari Ernest Becker ini sebetulnya adalah pikiran-pikiran out of the box seorang akademisi. Hanya sayang, akademisi yang demikian masih belum banyak diterima pada satu sistem dan institusi pendidikan yang cenderung mendewakan kekakuan dalam sistem aturan. Saya ingin bercerita tentang Ernest Becker. Jadi Ernest Becker ini dia ilmuwan, tapi dia juga seorang pembaca sastra. Bahkan dari bacaannya terhadap karya Shakespeare, kemudian dia aplikasikan dalam metode pembelajarannya. Pada satu saat dia mengajarkan salah satu bidangnya di psikologi. Dia mengubah dirinya dengan memakai kostum King Lear. Jadi King Lear ini salah satu tokoh di dalam naskah magnum opusnya Shakespeare. Dia berperang, membawa pedang, lalu dia berdebat tentang politik. Bahkan perdebatannya itu, percakapannya keluar dari satu rel materi yang sedang diajarkan di dalam kelasnya. Kemudian dia juga sering mengajarkan bagaimana buku psikologi untuk mengajar antropologi. Lalu data-data antropologi dia sampaikan untuk mengajar sosiologi. Dan seterusnya dan seterusnya. Aneh memang gaya-gaya seperti ini. Ya, aneh bagi mereka yang introvert. Tapi tidak aneh bagi yang menyukai bahwa pembelajaran dari hari ke hari itu harus memberikan suatu hal yang berbeda. Yang penting subjek sekaligus objek dalam pendidikan itu, siswa atau mahasiswanya dia mampu berbuat, dia baru melangkah dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu atau mendapatkan pencerahan lah istilah umumnya. Nah, Ernest Becker dia melakukan itu.
Jadi dalam tahap ini, karya Shakespeare kemudian telah mengilhami dia bagaimana metodologi pembelajaran kepada siswa atau mahasiswa tidak harus kaku ketika kita dibentengi oleh 4 bidang dinding yang seperti memenjarakan keluasan imajinasi para mahasiswa. Nah, Sobat Sastra dimanapun Anda berada, Ernest Becker kemudian mengalami satu situasi ketika pengalaman bekerja pertamanya menjadi seorang asisten profesor. Namun karena keliarannya berpikir, karena dia memiliki konsep yang radikal, jadi radikal itu penting dalam ilmu pengetahuan. Mencari sampai akar persoalannya, berpikir keras, berpikir kritis, itu radikal. Sampai dia menemui satu dalil yang dia keluarkan, yakni bahwa praktik-praktik psikiatris itu adalah praktik-praktik non-ilmiah yang bersifat fasisme, di mana para psikiatris dia melakukan penindasan terhadap mereka yang lemah dan tidak berdaya. Akibat dalil yang dikeluarkannya inilah kemudian dia dipecat. Apa lantarannya? Profesor yang kemudian diasisteni adalah seorang psikiatris. Karena tidak suka dengan cara berpikir demikian, akhirnya dia dipecat. Apakah kemudian Ernest Becker bersedih? Tidak, justru Ernest Becker kemudian bertambah pikiran radikalnya. Ide-ide besarnya kemudian dia bawa ke salah satu institusi di Berkeley, California. Tetapi sama, di sini juga dia kena hantaman yang luar biasa dengan metodik pengajaran yang tadi, ketika buku psikologis dipakai untuk pengantar buku antropologis, data-data antropologis kemudian dipakai untuk ilmu-ilmu yang lain. Kemudian cara mengajarnya yang out of the box, dia bermain drama sendirian di dalam kelas sehingga mahasiswa kemudian mampu menganalisis unsur-unsur psikologis dari lakuan-lakuan dramatiknya itu. Dan briliannya, seluruh mahasiswa menyukai cara mengajar Ernest Becker. Sialnya, ada fakultas yang tidak menyukai dia. Akhirnya, ia dipecat lagi. Itu rutinitas seperti itu memang sampai hari ini juga masih terjadi di institusi-institusi yang dalam tanda kutip masih kolot menempatkan pendidikan sebagai satu sistem perlakuan yang kaku terhadap peserta didik. Nah, pasca dipecatnya dari Berkeley, California, ia tidak pernah diam. Ia terus melepaskan lompat-lompatan baru lewat ide-idenya. Lalu dia kemudian mendarat di salah satu universitas negeri San Francisco. Di sini dia cukup lama, lebih dari setahun untuk menjadi akademisi atau menjadi dosen. Tapi satu saat terjadi satu protes besar, unjuk rasa para mahasiswa terhadap kecamuk perang Vietnam, yakni mahasiswa memprotes terhadap kekejaman dalam peristiwa perang Vietnam yang membuncah. Tetapi protes mahasiswa itu kemudian tidak disukai oleh salah satu dekan, dan dekannya itu memanggil satu garda nasional, lalu pecahlah peristiwa kerusuhan. Kemudian terjadi satu tindakan kekerasan di dalam unjuk rasa itu. Nah, si Ernest Becker ini, dia tampil ada di barisan mahasiswa, tampil untuk membela mahasiswa, karena dasar mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa itu benar secara logika. Tentu pikiran saudara pasti akan sampai pada kata pecat. Ya, dari peristiwa itu, karena dia mendukung dan ada dalam barisan unjuk rasa mahasiswa, akhirnya Ernest Becker juga dipecat. Jadi akademisi ini malang nasibnya sebagai panggilan profesi,
tetapi sebagai panggilan intelektual dia berhasil. Seorang intelektual, kata Edward Said, dia akan tetap merasakan dirinya amatir supaya tidak pernah puas terhadap apa yang dia ketahui. Bahkan dia tidak akan pernah tunduk terhadap kekuasaan. Dia akan melawan pada setiap kekuasaan yang tidak sesuai pada relnya. Mestinya begitu akademisi berfungsi di tengah-tengah perkembangan zaman yang setiap detik tidak mudah untuk kita terka. Ernest Becker terjangkit penyakit kanker, dan peristiwa inilah kemudian yang membuat dia berhenti untuk mengajar, tetapi tidak pernah berhenti untuk menghasilkan buah-buah pikiran yang cemerlang. Ada sebagian kalangan barangkali dalam tayangan video ini yang pernah membaca The Denial of Death, itu karya Ernest Becker yang meraih penghargaan Pulitzer Prize. Ya, dan buku ini pada abad 20 sebagai buku yang kemudian memberikan sumbangsih pemikiran besar dalam ranah psikologi dan antropologi. Bahkan kalau teman-teman pernah melihat satu film Annie Hall, di situ buku The Denial of Death itu pernah menjadi handprop salah satu aktor. Siapa itu tokohnya, Alfie Singer. Kemudian dia terobsesi dengan kematian. Nah, obsesi terhadap kematian itu dia mendapat dia pergi membeli satu buku, dan bukunya itu yang ditulis oleh Ernest Becker, The Denial of Death, yang kemudian dihadiahkan kepada kekasihnya yang bernama Annie. Jadi buku ini selain hadir sebagai yang mengguncang ranah ilmu psikologi dan antropologi, tapi juga kemudian saking berkesannya hadir di dalam satu tayangan film dijadikan handprop. Jadi film itu karya Woody Allen. Nah teman-teman, sobat sastra dimanapun Anda berada, apa yang menjadi buah pikiran di dalam buku The Denial of Death itu? Ada dua kata kunci, yakni manusia, kata Ernest Becker, adalah hewan yang unik. Dia mampu mengonsep apa tentang dirinya, dan dia mampu berpikir tentang diri mereka sendiri secara abstrak. Berbeda dengan anjing, tidak duduk-duduk, kemudian mencemaskan karir mereka. Atau misalnya, kucing tidak berpikir tentang kesalahan masa lalu mereka. Atau sekumpulan ikan berenang-renang, lalu mereka berkumpul dan membincangkan apakah kalau ada ikan yang memiliki sirip paling panjang, ikan itu akan paling disukai. Atau monyet tidak melakukan hal yang berbeda, lalu dia tidak juga memperdebatkan kemungkinan di masa depan. Tapi manusia melakukan itu semua. Itu poin pertama di dalam The Denial of Death. Poin yang kedua, buku itu kemudian mengisarkan tentang bagaimana dalam tubuh manusia terjadi dua kutub. Kutub yang pertama itu adalah kita tidak bisa mengelak dari teror kematian. Jadi kematian itu suatu hal ketika kita ingkari, tapi kepastian itu akan terjadi. Nah, bagaimana untuk mengingkari, cara mengingkari atau menyangkal bahwa kematian itu akan ada, maka manusia menciptakan satu ekspektasi di luar itu, seolah-olah kematian itu tidak akan pernah ada. Dalam tanda kutip itu untuk menghibur dirinya sendiri. Toh dalam cara menghibur dirinya sendiri itu dia menyadari bahwa kematian itu pasti akan dia dapatkan. Kemudian kutub yang berikutnya adalah kutub manusia sebagai personality dan manusia sebagai tubuh konseptual. Sebagai personality ada nama, kemudian dia makan, dia minum, dia tidur dan sebagainya. Tetapi
tubuh konseptual yang digagas oleh Ernest Becker itu adalah bagaimana upaya manusia untuk menyangkal kematian itu yang pasti terjadi, tetapi pasca kematian itu segala peninggalannya mampu dikenang. Orang kemudian hari ini harus bekerja, harus berkarya. Sebetulnya di dalam konsep Ernest Becker itu yang disebut dengan tubuh konseptual atau kutub konseptual. Jadi manusia bisa saja dikenang karena keburukan dan kebaikan. Keburukan dan kebaikan itu adalah satu tubuh konseptual. Secara fisik kita mati, tetapi secara jejak kita akan terus dibaca. Luar biasa buku ini memang sampai menginspirasi banyak kalangan untuk terus dibaca dan diulang-ulang. Misal, apakah kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu akan dibaca oleh masa depan? Apakah sebagai antagonis atau protagonis? Sisi kehidupan manusia akan berlalu di wilayah itu. Tetapi yang paling penting teman-teman, sampai pada satu hipotesis yang kemudian diungkapkan oleh Hippocrates. Vita brevis ars longa. Hidup itu pendek, seni itu panjang. Jadi dunia ini pasti akan bertemu kepada kepanaan. Manusia ini pasti akan bertemu pada kematian. Tetapi kematian itu harus menjadi jembatan agar kita dikenang sebagai sesuatu yang memberikan kebaikan dan bermanfaat bagi kalangan. Dengan cara apa kebaikan itu bisa dirasakan? Tentu bukan dengan satu ilusi atau bahkan dengan pikiran-pikiran delusifnya. René Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Disitulah proses manusia akan memiliki fungsinya dalam kehidupan masyarakat ketika mengerjakan, mengoptimalkan buah-buah pikirannya. Seperti itukah konsep tubuh ideal itu mesti ada dalam diri manusia? Ya. Dengan sumbu fortiter in re suaviter in modo, kita mesti kuat dalam prinsip tetapi luas dalam tindakan. Demikian Sobat Sastra dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini sedikitnya bisa memberikan hiburan untuk menghangatkan tubuh kita agar sampai pada tubuh konseptual yang seutuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.